Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap diberi kegacoran dalam ngojek ini ya. Di video kali ini ngebahas gimana caranya menghadapi delay. Delay itu bukan berarti kita lagi gagu parah ya. Jadi delay pasti kalian semua punya jam-jam delay masing-masing. Entah itu di jam siang, entah di jam sore, jam malam atau jam pagi pun akun kalian delay. Dan mungkin di siangnya kalian jadi gacor atau di sorenya jadi gacor, tapi ada jam-jam delaynya. Dan di sini gue bakal menunjukkan tips-tips yang gue sendiri lakuin ketika jam delay gue sebulan terakhir ini. Gue mempunyai jam delay yang cukup lama ya. Jadi gue pagi gacor menuju jam 9 ke jam 12 nya gue delay. Dan alhamdulillah selama gue coba dalam sebulan ini alhamdulillah berhasil ya. Jadi gue berani ngepost di sini dan nge-share trik-trik yang gue lakuin ke kalian semua, supaya kalian semua bisa dicoba cara gue sendiri gitu kan. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan sebelumnya, gue bakal menunjukkan penghasilan gue di 3 hari terakhir ini ya. Dimulai dari hari Kamis sampai hari ini, karena di hari Minggu sampai hari Rabunya video gue sebelumnya sudah gue share penghasilan gue sebelumnya. Lanjut aja. Oke, langsung saja. Ini di hari Kamis tanggal 6 ya. Jadi di hari Minggu tanggal 2 sampai hari Rabu tanggal 5-nya gue sudah meng-share pendapatan gue di video sebelumnya. Kalau kalian belum melihat, bisa lihat scroll ke bawah di video gue sebelumnya. Jadi ini di tanggal 6, tepatnya hari Kamis 6 Agustus ya. Gue dapat 19 orderan GoFood semua dengan uangnya Rp200.400. Satu lagi gue bisa tupo 30 poin, cuman karena gue nggak mau memaksakan diri, jadi jamnya ketika gue pulang ya gue segera pulang gitu ya. Jadi tepatnya ini gue selesai jam 7 malam gitu kan, dari jam 6 pagi. Biasa gue jam 6, jadi kan jam 6, paling lama bener jam setengah 7, jam 7 gue ngebit. Lanjut lagi di tanggal 7 hari Jumat tepatnya ya. Tanggal 7 gue dapet 16 orderan dengan uang Rp195.600. Sama, jam on beat tetap sama, jam off beatnya juga tetap sama. Dan hari ini tanggal 8, oke. Gua dapat 18 orderan dengan uangnya Rp219.000. Dan itu penghasilan gua di 3 hari ke belakang ini ya, dari hari Kamis gitu. Oke, itu hasil ngebit gua di 3 hari belakangan ini. Dan gue selalu berdoa semoga kalian semua yang lagi gagu akunnya, lagi anyap, semoga diberikan kegacoran lebih daripada gue kalau bisa, biar kalian sendiri bisa share gimana ilmunya, bisa ngedapetin bisa berpendapatan seperti itu ya. Jadi kalian yang gagu itu tetap berjuang, buktiin kalau kalian itu memang pantas dapetin di kedudukan prioritas gitu kan. Jadi jangan mau kalah dengan driver-driver yang gacor lainnya gitu kan. Jadi tetap konsisten ngebeat paginya. Mungkin ada juga komentar di video gue gitu ya, tentang bang lu cari caranya begitu-gitu aja udah banyak yang nge-share. Memang begitu caranya. Jadi gue tuh caranya nggak mengada-ngada, karena itu yang gue lakuin. Dan gue juga nggak mau menambah-nambah cara yang aneh-aneh gitu kan. Entah cara itu apa, entah gue bobot sendiri caranya gitu, gue nggak mau. Karena itulah cara yang gue lakuin berdasarkan pengalaman pribadi gue, dan juga mungkin pengalaman driver-driver lain yang gacor gitu kan. Jadi gue nggak mau mengada-ngada, trik-trik yang gue lakuin itu memang begitu adanya gitu. Jadi untuk kalian semua tetap pantang menyerah, pantang mundur, pantang pulang sebelum membawa uang, bahasanya. Jadi semangat kalian tuh keluarkan. Jadi awal mula ngebit tuh berdoa dan yakinlah bahwa kalian bisa membawa sesuatu untuk keluarga kalian di rumah. Jadi jangan kerjanya ngedumel, sirik, dengki, atau yang lain-lain yang ngata-ngatain orang. Apalagi sampai ya make aplikasi yang terlarang ya. Ya terserah kalian itu sih. Gue cuman nasihatin supaya kenapa? Supaya akun kalian itu bener-bener gak kena PM gitu. Bukan berarti gue mengasut supaya atau menjatuhkan rezeki orang yang lagi bisnis akun-akun seperti itu ya. Itu terserah kalian. Cuman gue di sini menyarankan untuk penonton gue supaya kalian tuh tidak kena putus mitra oleh PT Gojek Indonesia ini. Karena kalau sudah diputus mitra, kalian tahu sendiri kan, nyari pekerjaan susah. Sedangkan kita di Gojek ini
alhamdulillah banyak sekali driver-driver yang udah maju di Gojek ini. Banyak contoh-contohnya kawan-kawan dekat-dekat gue sendiri ya. Ada yang udah bisa bangun kos-kosan, ada yang bisa nyekolahin nyampe kuliahin anak ketiga anak-anaknya jadi sarjana, ada juga yang udah beli rumah, kebangun usaha, jualan atau yang lain-lainnya. Gimana masa kalian nggak pengen seperti itu? Jadi ayo tekadkan perjuangan kalian supaya kalian itu bisa menempatkan posisi yang seharusnya kalian tuh berhak mendapatkannya gitu. Jadi di sini gue bakal nerangin gimana caranya mengatasi jam-jam delay kita. Gue yakin kalian semua pasti punya jam-jam delay tertentu. Jadi contoh kecilnya gue pribadi, gue punya jam delay itu antara jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Jadi gue di jam 6 sampai jam 9 ya, akun gue termasuk gacor, 1 jam bisa 2 sampai 3 orderan, tergantung restonya sendiri ya, lama pengerjaannya atau enggak gitu. Jadi di sini kalau kalian punya jam-jam delay, jadi kalian harus tahu jam delay kalian tuh ada di jam-jam berapa, atau itu jam 9 sampai jam 12 seperti jam gue sendiri, atau di jam makan siang akun kalian susah mendapatkan orderan jam 12 sampai jam 3 atau seterusnya jam 3 sampai jam 6, atau mungkin pas di malamnya kalian digantung orderannya gitu. Nah di sini gue coba dalam sebulan terakhir ini, gue coba ya alhamdulillah hasilnya gue di jam delay gue lancar sekarang. Makanya gue bisa sekarang kadang gue balik jam 6 sudah maghrib gitu. Biasanya gue jam 8 sampai jam 9 gitu kan. Itu juga jam 9 gue paksain itu. Karena memang gue punya kebutuhan, jadi gue juga punya target pendapatan gitu. Di sini pertama yang kalian lakuin setelah kalian mengenal akun kalian itu jam berapa delaynya, coba deh, karena gue pernah nanya sama driver, jadi ketika jam 9, jam 12 jam delay gua, ternyata ada driver yang di jam 9 dan jam 12 itu gacor. Kenapa nih? Gua tanya, "Bang, lu biasanya jam segini memang lagi gacor ya?" "Iya, jam sini gua gacor, Bang, tapi jam 9 biasanya jam siang biasanya gua digantung." Nah, di situ gua ngebatin sendiri gitu kan, dalam hati gua ngomong, di pas abang tuh digantung gua mulai gacor, sedangkan dia gacor gua digantung. Kenapa? Berarti bukan masalah di orderannya, bukan masalah tidak ada orderan di area gue tersebut. Jadi kesimpulannya tidak adanya histori orderan gue, tidak ada histori orderan gue di jam-jam segitu. Karena mungkin gue pasrah gitu ya, kita banyak pasrah, kita udah kemakan omongan kita sendiri gitu. Oh jam segini memang jam delay gue, udah biasa lah, apa biasanya kita pulang dulu atau gimana, kan banyak yang ngelakuin hal seperti itu kan. Sini yang gue lakuin adalah ketika jam delay gue tersebut, gue mencari spot-spot yang memang positif, ramai gitu kan, yang ramai ada orderannya. Dan itu ingat gue, hal yang gue lakuin ini nggak langsung jadi gacor di jam delay kita ya, butuh proses juga, gue juga butuh sebulan prosesnya. Jadi tergantung kita, kalau mau gacor ya kita tingkatkan lagi cara kerja kita. Yang gue lakuin di sini, karena di sini ada mall ya, karena gue pribadi jarang main di mall, dalam mall. Cuman kalau gue dapet orderan ke mall ya mau gak mau gue masuk ke mall, karena bagi gue di mall tuh butuh proses masuknya lama juga ya, pembuatan juga lama, dia nggak langsung dibuatin makanannya. Kalau di mall pribadi tempat gue main sendiri ya di Sumarekon, jadi nggak langsung dibuat makanannya. Jadi gue mending main pinggiran atau di ruko-ruko gitu, restoran di ruko-ruko. Jadi kalau gue dapet di mall ya gue ambil. Jadi gue coba main di dalam mall di jam-jam khusus jam delay gue. Untuk apa gue main ke mall sedangkan gue nggak mau main di mall? Jadi begini, jadi gue berusaha mencari histori di jam-jam yang gue delay. Seperti di jam 9 pagi sampai jam 12 siang akun gue delay parah. Walaupun gue penyelesaiannya alhamdulillah bagus ya, 15 orderan per harinya atau 18 atau 20 gitu kan. Tapi di jam tersebut gue delay. Nah jadi gimana caranya gue pengen jam tersebut gue nggak delay. Gue perhatiin akun Gojek gue ini nggak mempunyai histori, jarang gitu histori dari jam 9 sampai jam 12 siang itu. Jadi gue gimana caranya buat ngedapetin tuh di jam 9 sampai jam 12 siang setidaknya 1 sampai 3 orderan gitu kan, walaupun 1 jam 1, yang penting gue ada masuk histori di jam tersebut. Karena sistem Gojek ini gue perhatiin memang sistem histori ya, dari histori penyelesaian order kita GoFood, GoRed atau GoSend, dan jam-jamnya juga ada gitu kan, sering bener gue perhatiin. Jadi gimana caranya gue terus setiap hari gue terus lakuin step demi stepnya, jamnya, walaupun hari itu memang masih delay juga, cuman tetap gue lakuin. Gue masuk ke spot-spot yang memang pertama gue jarang main di sana, yang kedua memang spot itu banyak banget orderan GoFoodnya. Seperti di mall kan kalian tahu semua,
berpuluh-puluh resto ngumpul jadi satu dalam mall tuh ya, nggak mungkin nggak ada satu orderan pun gitu kan. Jadi cuman kita tinggal berusaha aja, dan kita memang tanding sama driver-driver yang gacor di area tersebut. Jadi gue beranikan diri buat main di situ, dan seminggu masih kerasa ya, 2 minggu, dan gue dapat mulai 1-2 orderan di jam-jam 9 sampai jam 12, jam delay gue, dan gue mulai dapat 1, 2, 3 terus begitu terus. Dan alhamdulillah sebulan ini, seminggu-minggu terakhir ini, di jam-jam delay gue tuh nggak ada lagi jam delay gue ya, alhamdulillah ya, berkat karena usaha gue, dan itu juga karena Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki gue di jam-jam tersebut. Karena gue yakin rezeki itu sudah ada garisannya, jadi nggak bakal ketukar dengan rezeki orang lain, tinggal kita aja mau ngejar rezeki tersebut atau tidaknya. Jadi kita kejar rezeki itu, jangan kita menunggu rezeki itu datang sama kita gitu kan. Karena kita juga sendiri sadar kita hanya orang biasa, driver Gojek yang mencari orderan. Jadi kita harus berjuang bersama gitu kan, jangan saling sirik dan dengki. Jadi itu saran dari gue yang pertama. Kalian harus gimana caranya jam delay itu mencari tempat-tempat yang banyak orderannya, dan kalian harus mencari history kalian di jam delay tersebut, supaya akun kalian terbiasa di jam tersebut mendapatkan orderan. Dan balik lagi, kalau dapat orderan jangan di cancel, kalau di cancel sama aja bohong. Dan yang kedua, gue saranin kalian jangan sering matiin hidupkan aplikasi. Karena kenapa? Karena itu bakal menambah jam delay kalian. Jadi termasuk mungkin bisa jadi kalau kalian selagi gacor tuh jangan sering-sering matiin atau hidupkan aplikasi, kecuali kalau memang ada keperluan mendesak. Contohnya gue sendiri pribadi, kalau matiin aplikasi itu ada 2 hal kemungkinan besarnya. Yang pertama gue makan, yang kedua gue sholat. Jadi di jam-jam gue makan, biasanya gue dekatkan jam makan dan jam sholat gue. Jadi contohnya kalau zuhur, gue makan siang dulu, baru itu sholat, atau sebaliknya sholat dulu baru makan. Jadi jangan kita umpamanya sholat dan nanti sejam lagi baru kita makan. Jadi itu on off, loginnya terlalu banyak off lah. Kita terlalu banyak off gitu kan. Jadi di jam-jam tertentu kita off-nya terlalu banyak gitu kan. Kecuali memang kalau ada kepentingan yang mendesak atau kebutuhan yang nggak bisa kita hindarkan lagi, atau masalah keluarga itu utamakan ya. Jadi gue saranin itu jangan terlalu banyak on off aplikasi atau matiin aplikasi. Jadi kalau kalian tuh bisa mengatur kalian, dan gue saranin kepada kalian sesibuk-sibuk apapun ini ya, supaya gue bukannya sok menggurui atau bagaimana ya. Jadi sempetinlah kalian, wajibin sediain waktu memang untuk sholat tepat waktu gitu kan. Ini kan kita kerjanya driver online ya, jadi nggak ada halangan waktu, nggak ada aturan waktu, nggak ada tekanan dari atasan, jadi kita bisa melaksanakan sholat dengan tenang. Jadi di waktu-waktu itu pasti kita nemukan masjid-masjid di pinggir jalan ya. Jadi gue saranin buat mampir ke situ pada saat azan-azan sambil kita istirahat gitu kan. Jadi nggak perlu takut kalian nggak dapat orderan, walaupun di biasanya jam 12 itu kan zuhur ya, jam 12 lewat gitu kan. Jadi mungkin di situ banyak orderan makan siang gitu kan kalau yang GoFood, atau kalau yang Goret juga mungkin banyak orang yang pulang kerja juga pulang siang gitu ya, atau anak-anak pulang sekolah gitu kan kalau ada yang udah masuk sekolah. Tapi jangan takut kalian, yang penting kalian itu sholat, karena yang membeli rezeki itu bukan aplikasi ini cuman perantara aja. Balik lagi, memberikan rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus mendekatkan diri pada yang memberi rezeki. Itu ya saran dari gua, karena itu yang gua lakuin sehari-harinya gitu. Jadi hindari off terus gitu kan. Pada saat kita ngebit itu fokus, jam-jam off itu kita teratur gitu kan. Seperti gua nge-offin aplikasi itu pada saat gua seperti azan zuhur, asar, maghrib. Kalau isya rata-rata gue udah pulang ya, gue langsung pulang ke rumah. Isya langsung di masjid dekat kosan gue gitu, di dekat tempat tinggal gue sholatnya. Jadi di azan-azan itulah waktu kita beristirahat, sholat dan beristirahat gitu, biar kita nggak terlalu tegang banget gitu kan. Kalau orderan pasti dapet dah, yang penting kalian berusaha, yang lagi gabut tetap terapi akunnya, yang gacor pertahanin gacornya dengan cara konsisten terus. Jangan pilih-pilih orderan, walaupun rating customer itu jelek, walaupun customer itu jutek, yang penting pelayanan kita tetap baik. Jangan pernah takut dapat komentar dari customer itu negatif kalau kita berperilaku yang positif. Jadi perilaku kita yang positif itu bakal membuahkan yang positif. Gue banyak sekali dapetin customer yang ratingnya bahkan belum ada rating sama sekali. Jadi gue nggak pernah takut itu orderan fiktif atau bukan ya, karena udah gue jelasin di video gue di bawah. Mungkin kalian kalau bisa nyari ke bawah gitu,
Karena kalau kita dapat orderan fiktif 100% duit kita insya Allah dibalikin sama Gojek. Cuman syarat-syaratnya coba cek di video gue yang di bawah, udah gue share gimana caranya kalau dapat orderan fiktif uang kita diganti oleh PT Gojek sendiri. Jadi nggak perlu takut kalian dapat orderan fiktif, rating customer. Rata-rata driver meng-cancel rating customernya jelek. Itu belum tentu, karena gue banyak banget dapetin rating di bawah 4 itu sering banget ya, 3, berapa gitu kan. Jadi itu kan jelek, rating penilaian dari drivernya kan jelek. Jadi gue gerus aja, gue bawa aja, gue maksimalin kinerja gue maksimalin ke customernya. Mungkin customernya jutek atau nggak pernah ngasih uang tip ya terserah, yang penting pelayanan gue udah gue maksimalin supaya penyelesaian order gue baik dan gue tetap ada di posisi alhamdulillah gacor gitu kan. Jadi kalian juga jangan mau kalah sama deper-deper lainnya, tetap semangat, pantang menyerah sebelum membawa uang. Jadi itu aja saran dari gua pribadi yang melakukan trik-trik berdasarkan apa yang gua lakuin sendiri. Jadi bukan berarti gua sok menggurui abang-abang semua, bukan berarti gua sok pinter, bukan berarti gua sok gacor, paling gacor, enggak. Masih banyak banget luar sana driver yang di atas gua, bahkan lebih di atas gua, dan gua masih harus mengejar mereka semua. Jadi jangan menyerah, pokoknya pantang mundur. Gimana caranya kalian bisa mendapatkan posisi yang sama seperti orang-orang yang gacor lainnya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video gua, semoga bermanfaat. Dan jika ada kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar, bebas, yang penting sopan dan kata-katanya nggak kasar gitu ya, supaya kita bisa sharing sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.